Jadi sejatinya dengan berkeris itu harusnya orang punya satu ego yang semakin menurun. Karena setiap empu dalam membuat suatu keris itu di saat membabar awal hingga finishing akhir itu selalu dia melantunkan suatu doa-doa untuk dimasukkan di dalam satu keris tadi. Selalu? Ya, jadi boleh saya katakan analogi yang sederhana ketika kita ke Bapak Kiai tertentu, kita dikasihkan satu kertas putih, dituliskan ayat kursi, dan dia mengatakan ini nak untuk keselamatanmu. Kalau Anda yakin itu sebuah sesuatu baik untuk Anda, masukkan ke dompet, simpen. Sing penting yang di jalan yang diridhoin Tuhan. Jadi artinya mengingat Tuhan itu tidak 24 jam kamu berdoa terus, enggak. Secukupnya saja, tapi lebih banyak kamu aktualkan dalam tindakan nyata di jalan Tuhan. Yang personal saya masukkan ruang pusoko saya, yang nggak personal ya saya masukkan ke web itu. Mana untuk kolektor, mana untuk kolektor. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, Mas Joko Supriyadi, GS Collection. Thank you. Akhirnya, wah ini satu hal yang unik ya sebenarnya ya. Karena pada akhirnya dalam sejarah saya pada akhirnya bisa ngonten bareng saudara saya sendiri. Dan uniknya adalah ini sebenarnya gara-gara lebaran juga ya Mas Joko ya. Gara-gara lebaran ketemu dan ngobrol-ngobrol dan menemui banyak fakta tentang Mas Joko sendiri. Karena ya mungkin sedikit cerita, walaupun kalian mungkin gak peduli dan akan lebih peduli dengan konten yang akan kita bahas ya. Tapi kalau boleh cerita, ini Mas Joko ini saudara saya. Jadi Mas Joko ini adalah suami dari kakak sepupu ya, sepupu atau kakak ponakan saya. Dan kemarin waktu lebaran main ke rumah, cerita-cerita ngobrol, dan saya akhirnya menemukan fakta bahwa saudara saya ini Mas Joko ini adalah kolektor keris terbanyak di Indonesia, dan otomatis kalau di Indonesia terbanyak otomatis di dunia. Gila. Apa kabar Mas Joko? Baik. Tos dulu dong, asik. Ya, ini Mas Joko akhirnya bisa mampir ke Jawa Pos Radar Madiun. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Karena besok kayaknya udah mau pulang ke Jakarta ya. Aslinya mana sih, Jakarta atau Madiun sih? Kalau asli saya Pare Kediri. Pare Kediri. Sekarang ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya, dan mumpung di Madiun ya udahlah saya undang sekalian untuk podcast ke sini. Ngomongin keris, mungkin banyak orang yang nggak terlalu paham, nggak terlalu tahu gitu ya apa itu keris dan seperti apa seluk-beluknya, khususnya untuk keris-keris di Nusantara atau senjata khususnya keris ya di Indonesia, di Nusantara itu seperti apa ya. Nah, mumpung ada Mas Joko ini, kita akan korek abis ya masalah keris. Dan sebenarnya di depan kita ini udah ada beberapa contohnya. Ini sebenarnya kalau boleh ngaku juga ini adalah keris dari turun-temurun di keluarga saya. Karena gini, dari sekitar berapa Mas Joko? 7.151. 7.151 keris ya, tuh nggak ada yang dibawa ya, karena karena emang ke Madiun ya niatnya emang lebaran silaturahmi, nggak ada niat untuk podcast awalnya, dan karena udah cerita-cerita banyak dan sayang banget kalau nggak dikulik ya udah deh saya bawain keris saya sendiri untuk nanti mungkin bisa di-review gitu ya. Oke, Mas Joko, ini kan ngomongin keris ya, atau salah satu senjata tradisional, senjata khasnya Indonesia. Ini mungkin dari basicnya dulu deh. Apa sih keris itu sebenarnya? Jadi ketika kita bicara tentang masalah keris, menurut definisi yang saya dapat dari senior saya, ya senior perkerisan namanya Bambang Hasrinuksmo, sesuatu dianggap keris itu ketika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah keris itu merupakan suatu kombinasi minimum 2 logam atau lebih. 2 logam atau berarti lebih. Antara besi sama pamor, bisa besi, baja dan pamor. Jadi pertama definisinya harus memenuhi campuran minimum 2 logam. Terus kedua, pusoko itu harus mempunyai suatu condong leleh. Condong leleh itu begini. Kalau kita tahu ini, maaf ya, contohnya tidak ada yang keris tapi ini tombak. Mata tombak itu. Mata tombak ya. Kalau di keris itu di bawah ini ada yang namanya gonjo. Gonjo itu penopang daripada bilah. Gonjo penopang dari bilah, ini ada bilah, ini ada besi. Nah, gonjo ini dimasukin besinya ini.
Oh. Nah, condong leleh itu memberikan suatu gambaran bahwa tidak pernah ada suatu keris yang tegak lurus antara gonjo dengan bilah. Selalu dia menunduk. Oh. Berarti itu namanya condong leleh. Oke. Jadi tidak ada keris yang tegak lurus. Yang ada selalu ada menunduk. Lah menunduknya kita sebut dengan condong leleh. Itu menggambarkan tingkat humble-nya orang Nusantara, santunnya orang Nusantara. Itu definisi yang kedua. Oke. Definisi yang ketiga, ini ada gonjonya, ini ada pesinya, pesi dimasukkan ke gonjo. Nah, pada pesi ini adalah kita sebut dengan urusan lingga. Lubangnya gonjo itu yoni. Jadi keris itu melambangkan hubungan lingga yoni, seolah-olah memberikan suatu perlambang kesuburan, kemakmuran, fertility dan lain sebagainya. Itu definisi ketiga. Dan yang keempat, keris itu terbagi atas 3 kelompok ukuran. Ukuran 15 sampai dengan 30 dikategorikan keris patrem. 30 sampai 40 kita kategorikan dengan keris standar, dan di atas 40 itu kita kategorikan keris corok atau keris jumbo. Jadi paling tidak keempat definisi ini akan mengantar kita kepada apa itu yang kita sebut dengan keris. Oke. Jadi 4 hal itu ketika sudah dipenuhi semuanya, oke, ini namanya adalah keris gitu ya. Jadi campuran minimum 2 logam, punya condong leleh, ada hubungan lingga yoninya, dan terkait dengan ukuran kerisnya bisa patrem, bisa ukuran standar, bisa ukuran jumbo atau corok tadi. Oke. Dan ternyata ada banyak filosofinya ya. Maksudnya bagaimana keris itu ternyata, berarti keris itu di mana-mana kalau emang namanya keris itu nggak ada yang lurus. Tegak lurus nggak ada. Pasti akan membentuk suatu kecondongan tertentu. Oke, gitu. Nah, itu mungkin salah satu edukasi baru juga ya buat teman-teman ya, yang selama ini mungkin nggak terlalu concern dengan hal seperti ini ya. Akhirnya bisa dijelasin sama Mas Joko. Yeah. Nah, berarti ketika 4 hal itu sudah dipenuhi oleh sebuah senjata, itu namanya keris gitu ya. Betul. Apakah cuman keris saja yang dipelajari selama ini, atau mungkin ada mungkin pedang, atau ini contohnya tombak nih kayak ini? Jadi gini, terkait dengan masalah tosan aji. Tosan aji itu adalah, tosan itu besi, aji itu adalah berharga. Tosan aji adalah besi yang bernilai. Oke. Di dalam tosan aji itu ada keris, ada tombak, ada pedang. Macam-macam. Ada yang kita sebut dengan cundri, ada yang cengkrong, ada yang kita sebut sebagai tumbuk lado, ada yang seperti kayak rencong, ada yang macam-macam loh, batik dan lain sebagainya. Yeah. Itu semua masuk dalam kategori namanya tosan aji. Tosan aji. Di dalamnya ada keris dan lain sebagainya. Oh, ada ya. Pedang juga termasuk. Pedang termasuk tosan aji. Oke. Nah, kalau ngomongin keris tuh sebenarnya dia senjata untuk dikoleksi atau untuk perang atau gimana, Mas? Sejatinya saya tidak meyakini bahwa keris itu adalah sebagai alat tempur. Oke. Karena secara nalar kalau kita lihat misalnya keris lo, coba bayangkan aja keris lo itu mungkin kekuatannya juga nggak terlalu kuat, sehingga kalau kita pakai sebagai suatu bertempur agak ribet. Terus depannya ada kembang kacangnya, belakangnya ada gereneng-gerenengnya gitu. Rasanya tidak efektif untuk bertempur. Makanya saya justru yakin bahwa keris itu adalah pusaka. Oke. Nah, bicara tentang masalah pusaka, akhirnya saya hanya ingin sampaikan sangat sederhana begini. Keris sejatinya bukan suatu senjata untuk membunuh orang lain. Sejatinya keris atau pusaka itu untuk membunuh diri kita sendiri. Bukan untuk bunuh diri, namun bagian diri apa yang kita harus bersihkan untuk kita bunuh. Ego diri. Jadi sejatinya dengan berkeris itu harusnya orang punya satu ego yang semakin menurun. Okay. Jadi bukan untuk membunuh orang, tapi membunuh diri sendiri. Yang kita bunuh ego diri kita. Mantap, membunuh ego ya. Makanya dalam satu keris itu selalu maknanya adalah unsur filosofi. Filosofi untuk menjadi humble, untuk ingat sama Tuhan. Segala kebaikan yang ada itu ada dalam satu keris tadi. Oke, jadi bukan untuk senjata perang gitu ya. Bukan. Tapi kalau kita sempat mendengar beberapa kisah-kisah zaman dulu gitu ya, kan kayaknya ada beberapa kisah yang ada tokoh, mungkin tokoh wayang atau siapa gitu zaman kerajaan yang ditusuk pakai keris gitu. Nah, kayak gitu-gitu gimana? Jadi begini.
Seperti kayak pisau bermata dua. Pisau itu sejatinya untuk dipakai untuk iris-iris berambang akan lebih efektif untuk masak. Tapi untuk bunuh orang juga bisa kan? Bisa aja. Bahkan Alkisah eksekusi Trunojoyo itu pas waktu oleh Amangkurat II di Mataram itu menggunakan keris Pasupati. Jadi sebenarnya keris sejatinya pada dasarnya dia bukan untuk sebagai alat perang. Tapi kadang bisa dipakai untuk suatu tujuan untuk mengakhiri hidup seseorang. Iya. Namun saya ingin klasifikasikan biar lebih clear orang memandang Tosanaji. Saya meyakini mayoritas keris itu pusaka. Mayoritas tidak semua pedang maupun tombak itu adalah pusaka. Mungkin omongan saya membingungkan ya. Jadi begini. Kalau keris itu mayoritasnya sebagai pusaka. Tapi untuk tombak sama pedang ada sebagian adalah pusaka. Namun ada sebagian tombak dan pedang banyak untuk tujuan alat tempur. Ya, kalau untuk tombak dan pedang biasanya kan mata tombak biasanya ada ininya apa? Ada kayu panjang terus ujungnya ada mata tombaknya. Nah, itu biasanya buat perang kayak gitu-gitu. Terus ini misalnya pedang biasanya karena bentuknya lebih panjang, lebih besar, itu biasanya lebih efektif. Ya untuk perang. Betul. Tapi untuk keris memang sepertinya tidak ya. Bukan. Walaupun memang bisa aja untuk bunuh orang gitu ya. Bisa saja. Nah, berarti sebenarnya tujuan untuk dibuatnya keris dari zaman dulu sampai sekarang itu tujuannya sama atau enggak, Mas? Dalam arti balik lagi ke pusoko itu tadi. Berarti keris itu hanya untuk disimpan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi pusoko, tentang keris itu dibikin tujuannya untuk apa? Saya sangat meyakini di dalam keris itu isinya cuma doa. Karena setiap empu dalam membuat suatu keris itu di saat membabar awal hingga finishing akhir itu selalu dia melantunkan suatu doa-doa untuk dimasukkan di dalam satu keris tadi. Selalu? Ya, jadi boleh saya katakan analogi yang sederhana ketika kita ke Bapak Kiai tertentu, kita dikasihkan satu kertas putih, dituliskan ayat kursi, dan dia mengatakan ini nak untuk keselamatanmu. Kalau Anda yakin itu sebuah sesuatu baik untuk Anda, masukkan ke dompet, simpen. Buat saya keris sama kertas bertulis ayat kursi tadi sama persis. Karena saya yakini dalam keris itu isinya doa. Ya, berarti kalau misalnya keris yang tidak dimasukin doa atau tidak didoakan dari awal, bisa dibilang itu bukan keris nggak, atau kayak nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya, cuman sekedar pusaka biasa aja gitu. Ya, keris itu kalau keris itu sepuh loh ya, bukan keris baru yang kita anggap sebagai keris kemerdekaan atau souvenir itu. Keris sepuh itu selalu diisi dengan doa, dan perlu kita ketahui bahwa keris itu sifatnya tailor-made. Tailor-made itu bukan disediakan oleh empu, orang datang mau membeli apa, enggak. Justru empu itu didatangi karena orang punya problem. Maaf ya. Kalau sekarang ada semacam satu psikolog, kalau kita punya masalah berkonsultasi dengan dia. Kalau ada seorang kiai, kalau kita punya suatu problem ribet, kita bisa mendekati dia untuk mendapatkan tausiahnya. Dulu yang dituakan dalam masyarakat masa lalu itu adalah empu. Ketika orang punya suatu masalah, itu pasti datang ke empu, dan empu solusinya adalah dibabar dalam satu bentuk keris. Jadi keris itu bukan disediakan baru orang datang mau milih, enggak. Jadi dia datang menyampaikan problemnya, empu mencoba memberikan suatu solusi, 3 bulan lagi kamu datang kemari akan dibuatkan piandel khusus untuk dia. Jadi atas dasar itu saya yakin masalah masa lalu dan masa sekarang itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya beda dimensi ruang dan waktu saja. Masalahnya sama. Ya ingin umur panjang, kerezekian, pengen karir, bicara tentang yang namanya perlindungan. Saya pikir semuanya yang namanya masalah itu sama. Nah, akhirnya empu membabar dalam satu bentuk bilah tadi. Makanya sangat saya yakini bahwa di dalam keris itu isinya adalah unsur doa. Nah, tinggal masalahnya bagaimana kita bisa memahami doa apa yang terkandung dalam setiap keris itu. Untuk itu kita harus tahu yang namanya filosofinya. Ambil contoh aja tombak ini. Tombak ini adalah kalau kita rebut lo-nya adalah 1, 2, 3, lo 3. Lo 3 berarti tanpa medok, medoknya jadi satu dengan bilah namanya iras.
Jadi segala sesuatu kalau dia nyatu itu disebut dengan iras. Tapi kalau metuknya terpisah bisa dicopot atau bisa dibalikin itu biasa yang namanya metuk normal. Oke. Kalau metuk seperti kayak tadi hubungan Linggayoni tadi. Jadi Linggayoni itu kalau ada metuk yang terpisah itu seolah-olah itulah untuk memantapkan hubungan dan Linggayoni. Tapi kalau keris iras tanpa yang namanya bisa dilepas, bagaimana hubungannya Linggayoni? Empu mengatakan sudah tidak perlu kau permasalahkan penyatuan itu karena penyatuan itu sudah permanen. Nah, balik lagi ke tombak Luk 3 ini. Luk 3 ini kita sebut dengan tombak jangkung. Tombak jangkung tanpa metuk yang terpisah nyatu berarti namanya tombak jangkung iras. Namanya jangkung itu secara filosofi untuk meraih apa yang sedang kita impikan atau cita-citakan. Dan konon dan menurut pengamatan lapangan saya, keris-keris atau tombak-tombak yang berluk 3 ini paling jarang di pasaran. Karena dari dulu orang-orang kita tuh sukanya ketika datang ke empu adalah karena ada kesulitan dia datangnya, "Mbah, tolong dong mudahkan saya dalam berniaga. Mbah, mudahkan saya pengen untuk bisa dapat naik pangkat." Selalu yang diminta datang ujung-ujungnya adalah untuk memudahkan dalam dia berkarya. Iya. Akhirnya yang banyak di pasaran adalah keris brojol. Lah keris brojol itu keris lurus begitu saja. Yang secara filosofi adalah untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan. Lah orang lupa bahwa yang namanya keris jangkung itu adalah segala mahakarya yang tercipta di muka bumi ini selalu dibangun oleh suatu impian. Alangkah bijaknya sebelum kita mudah menjalankan sesuatu apa yang kita ikhtiarkan, marilah kita bermimpi dulu untuk mencari tahu bahwa apa yang kita tuju dalam hidup ini. Karena bagi saya definisi kesuksesan adalah bukan hanya mudahnya berkarya, mudah berkarya untuk mencapai impian yang kita cita-citakan. Jadi harusnya sebelum brojol orang harus punya tombak Luk 3 atau keris Luk 3 yang sebagai suatu gambaran di sinilah tempat kita memantapkan objektif impian hidup kita. Nah, karena orang dulu itu jarang suka bermimpi, makanya keris Luk 3 atau tombak Luk 3 itu jarang ada di pasaran. Banyaknya ya brojol-brojol tadi. Yang lurus berarti. Iya. Jadi saya rekomendasikan keris Luk 3 ini menjadi suatu hal yang penting sebagai suatu teman dalam menciptakan suatu objektif atau impian hidup kita. Dan jangan lupa tadi saya sudah ngomongkan, ini saya coba garis bawain lagi. Segala mahakarya yang tercipta di muka bumi ini selalu dibangun oleh sebuah impian. Makanya mimpi osik, jangan dengkulmu yang melaku. Misalnya, urai bersaudara memandang burung bisa terbang. Dia punya impian, manusia harus bisa terbang. Atas dasar impian itu terciptalah pesawat terbang. Kalau tanpa mimpi itu pesawat terbang nggak ada. Jadi kalau pengen mendapatkan yang biasa-biasa saja, mudahkanlah kerjaan kamu. Tapi kalau pengen dapatkan sesuatu yang luar biasa, mahakarya dicipta ini, bangunlah mulai dari impianmu. Oke, berarti bisa dibilang filosofi dari apa? Luk ya? Ya, Luk itu Luk 3 ini. Apa namanya? Tombak Luk 3 ini, tombak jangkung ini. Apa namanya? Luk ya. Luknya itu maknanya adalah yaitu kelokan rintangan dalam hidup ini gitu ya. Betul. Kalau yang lurus ya enggak, bukan begitu. Gimana? Keris ada dua, ada yang lurus, ada yang luk. Kalau keris lurus itu menghubungkan tentang simbolisasi hubungan umat dan Tuhannya. Kalau luk itu adalah hubungan sesama. Jadi ada keris yang lebih ditujukan untuk urusan hubungan sesama, ada yang urusannya lebih straight lurus ke atas urusan umat dan Tuhannya. Seperti itu. Oke. Maknanya seperti itu ya Mas ya. Oke. Berarti ini kalau di pasaran termasuk jarang. Sepengetahuan saya tombak Luk 3 atau keris Luk 3 itu sangat jarang. Sekaligus membuktikan orang-orang Nusantara dulu itu kurang suka bermimpi. Bukan semua loh ya. Sedikit yang memahami. Makanya di dalam satu piramida of success yang saya tahu, piramida itu selalu yang pucuk suksesnya sedikit, yang di bawah selalu banyak. Nah, orang-orang yang mau sukses memang harus mengawali dengan suatu filosofi sebuah impian. Dan penguatnya adalah apakah itu tombak Luk 3 atau keris Luk 3. Oke. Mas, kalau ngelihat dua senjata di Pusoko lah ya, Pusoko di depan kita ini, tahu nggak ini tahun berapa gitu? Ya, di dalam menangguh keris itu disebut dengan tangguh. Namanya tangguh itu sengguh, tak kira-kira. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam sebuah keris. Oke.
Tadi saya katakan bahwa yang terkait dengan ego itu menjadi sangat penting untuk kita redakan. Tapi karena ego, keeraan masa lalu, kita bisa tahu bahwa itu era-era kapan. Itu masih dalam kategori tangguh. Sayangnya kedua pusaka ini adalah pusaka yang tidak diwarang. Sehingga proses pemisahan antara pamor dengan besi dan bajanya itu tidak nampak. Secara ciri fisiknya agak repot. Jadi kalau pengen menangguh lebih mantap, posisi pusaka ini harus tercuci dengan baik. Oh gitu. Karena material dalam pusaka itu akan mengkonfirmasi dia berada pada era kapan. Jadi gini, di dalam menangguh keris, misalnya kalau ini keris, bukan menangguh itu mengestimasi keris ini dibuat di era kapan. Oh iya. Karena sebuah ego, Singosari itu kerisnya gede-gede. Setelah berpindah ke Mojopahit punya semacam satu ego keeraan. Nggak usah gede-gede, kecil-kecil tapi nyatriani. Pindah ke Demak lagi perpindahan Islam Hindu Buddha ke Islam. Ke Islam tidak terlalu banyak diurusin tentang keris sehingga tangguh di Demak itu nggak terlalu jelas. Begitu lari ke Pajang setelah Demak, Pajang gede-gede lagi. Setelah begitu Pajang dikalahkan oleh Mataram, Panembahan Senopati punya satu tangguh agak kecil lagi seperti kayak Mojopahit. Ketika diteruskan Sultan Agung gede-gede lagi. Iya. Kayak yang terkait dengan yang namanya keris Singosari. Kemudian ketika yang namanya ke Mataram dipecah jadi dua antara PB Solo sama HB Jogja. Solo lebih memilih keegoan keris gaya Singosari. PB gede-gede. HB dia tidak mau sama seperti Solo, dia memilih seperti Jogja yang kecil-kecil. Jadi akhirnya keegoan itu kita menuntun bahwa ini adalah suatu barang mana dan lain sebagainya. Namun gaya daripada suatu era itu adalah awal kita melihat kira-kira ini keris tangguh mana. Untuk memantapkan tangguh itu kita harus tahu materialnya. Jadi kalau seandainya ini terbabar dengan bersih, saya akan lebih mantap lagi menangguh ini dari mana. Namun ketika keris nggak tercuci dengan baik, jadi sebenarnya bentuk pamornya juga nggak terlalu jelas pamor apa, dan karena setiap pamor nanti itu punya suatu makna filosofi. Oke. Ambil satu contoh. Ada keris tilam upih lurus, ada tikal alisnya. Maaf ya, saya nggak bawa bilahnya. Iya. Ada keris tilam upih lurus gitu. Secara filosofi, tilam upih itu sebagai pembentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Jadi itu adalah keris yang pertama yang wajib dimiliki orang dalam berkeris. Karena empu sangat sadar, orang sukses di luar itu harus sukses di keluarganya. Karena tidak ada kesuksesan di luar, keluarganya berantakan. Dasar dulu lah ya. Dasar dari keluarga. Itu namanya tilam upih. Itu secara nama keris kita sebut dengan dapur. Tilam upih itu untuk dasar kekuatan berumah tangga. Tapi di dalam bilah itu kan ada pola pamor-pamornya ya. Pola itu adalah menunjukkan filosofi. Kalau ternyata polanya junjung derajat, ya untuk memudahkan kenaikan dalam suatu posisi, dalam berkarya atau dalam berusaha. Kalau di situ polanya bunder-bunder udan mas, itu adalah untuk suatu karejeken dan lain sebagainya. Jadi filosofi pada dapur dan filosofi pada pamor itu harus disatukan. Misalnya tilam upih, dalamnya pamor udan mas. Jadi filosofi keseluruhan gimana? Keris ini filosofinya sebagai pembentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Semoga dalam berkarya bisa dimudahkan dalam meraih suatu impian, rezeki. Oke. Kesejahteraan hidup. Itulah filosofinya. Oke. Itu tadi mungkin sedikit tentang mata tombak tadi ya. Kalau ini Mas, nah ini pedang ya ternyata. Kalau pedang secara dapur, begitu ketika pedang agak melengkung di atasnya itu kita lihat sepertiganya itu dalam bentuk dua sisinya itu tajam. Kalau ini kan ada punggungnya. Oh iya. Yang sepertiga ke atas itu tajam. Dengan posisi seperti ini dan panjang seperti ini orang menyebutnya pedang suduk maru. Suduk maru. Nah sayang sekali, khusus untuk tombak sama pedang, seringkali kita mengetahui maknanya dari sisi urusan pamornya. Karena pedang itu hampir monoton ya, semua pedang kayak gitu. Iya. Tombak hampir semua kayak gitu. Tapi ini khususnya tombak udah jelas loh tiganya. Iya. Tapi kalau keris itu jelas sangat berbeda.
beda, ada sogoannya, nggak ada sogoannya, ada grenengnya, tidak ada grenengnya, ini keris lurus, ini luk 1, luk 3, luk 1 ada juga, luk 3, luk 5 dan lain sebagainya, semuanya beda-beda makna. Misalnya, mari kita berimajinasi aja, ada keris luk 7, tapi lucunya luk 7 ini di atas tuh sepertiga bilahnya itu adalah lurus, jadi luk terakhirnya lurus. Ya. Itu yang kita sebut dengan yang namanya keris Megantoro. Megantoro itu sesuatu yang awam dalam bahasa Jawa. Megantoro itu maknanya apa? Sejatinya itu tembung garbo. Mego antoro. Di antara mega itu apa? Ternyata di situ adalah biru langit. Ternyata bagi orang Jawa, biru langit itu adalah Sang Suwung. Menurut filosofi Jawa, Sang Suwung itu cumondo ing Gusti. Sejatinya Megantoro tadi keris yang didedikasikan untuk agar tuannya senantiasa ingat sama Tuhan Pencipta. Oke. Nah, jadi terus lucunya, ada luknya, terus habis itu lurus gitu ya. Lucunya, yang lurus di atas cuma pendek sepertiga, yang lu itu malah lebih panjang. 2/3. Empu juga mengingatkan, mengingat Tuhan bukan berarti lurus untuk kita senantiasa berdoa 24 jam pada Tuhan. Cukup sepertiga saja. 2/3-nya lebih banyak kamu dermakan di dalam satu jalan keseharian kamu. Sing penting yang di jalan yang diridhoin Tuhan. Oke. Jadi artinya mengingat Tuhan itu tidak 24 jam kamu berdoa terus, enggak. Secukupnya saja, tapi lebih banyak kamu aktualkan dalam tindakan nyata di jalan Tuhan. Termasuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Itulah yang namanya disebut dengan iling Tuhan, itu tidak hanya selalu berdoa saja, tapi ada suatu tindakan nyatanya, bahkan lebih banyak. Nah, itu dia. Karena kita juga masih hidup di dunia, otomatis kehidupan di dunia juga harus kita pedulikan juga ya, hubungan, tidak hanya hubungan antar vertikal aja, tapi juga horizontal juga ya, itu juga penting juga. Mas Joko, ini menarik sekali ya kalau kita bahas keris, kayaknya wah sampai berjam-jam ya. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa sih Mas Joko ini tertarik dengan keris itu sejak kapan sih sebenarnya? Dan gila 7.151 dan itu ya sekali lagi itu terbanyak di Indonesia, dan otomatis kalau misalnya koleksi kerisnya udah terbanyak di Indonesia ya otomatis di dunia, karena sekali lagi ya siapa orang luar yang mau koleksi sebanyak itu gitu. Sejak kapan sih? Tapi Mas Tori, sebelum saya jawab pertanyaan sampean, enggak ada salahnya orang bertanya 7.151 di mana. Silakan berkunjung ke website saya. JS Collection Krisadi.com. Nah, ada websitenya ya. Jadi ada di www.jscollectionkrisadi.com, atau bisa juga ke YouTube channelnya di JS Collection Krisadi Channel, dan ternyata subscribernya sudah ada 8.000 di situ. Dan kemarin saya sempat kepo-kepo konten YouTube-nya, ada sekitar 148 episode yang membahas tentang keris ya. Jadi tujuan saya sederhana. Ketika orang, katakanlah kita punya waktu yang terbatas ini untuk memaparkan tentang pemahaman Tosana. Bagi yang pengen memperdalam, lihatlah ke YouTube tadi, JS Collection Krisadi Channel. Bagi yang pengen tahu sesuatu, anggap aja museum virtualnya lah ya. Untuk mengetahui bahwa keris sengkelat itu seperti apa, silakan masuk ke website. Di website itu pencarian kita cukup canggih kok. Jadi nggak usah nyari di pencarian yang ada gambar Suryo Kondonya tadi, ditulis aja kalau pengen tahu sangkelat, klik semua sangkelat keluar. Tilamupeh itu semua tilamupeh keluar. Oke. Nah, keris mana yang terbaik? Yang terbaik adalah keris yang menurut rasa pribadi Anda yang paling klik. Karena bagi saya keris itu barang personal. Yang baik buat saya belum tentu baik bagi sampean. Tapi yang secara ikatan rasa, itulah yang menunjukkan bahwa kita ada hubungan chemistry dengan pusoko itu adalah pusoko pribadi kita itu. Jadi berkeris itu jangan tanya pada orang lain keris yang cocok buat saya apa. Rasakan, nyatakan Anda yang paling pas di antara itu mana. Itu adalah pusoko personal sampean. Oke, berarti tidak ada keris yang paling paling keren, paling hebat, tapi balik lagi ke personalnya. Sama aja perjodohan. Ketika saya berjodoh dengan istri saya, definisi cantik bagi saya beda dengan sampean. Iya. Definisi pinter nyaman buat saya beda dengan sampean. Betul. Dan itulah yang namanya
keris itu bagi saya seperti kayak perjodohan tadi. Mana yang paling klik gitu ya? Ya, makanya saya tidak hanya ketika orang aku pengen tahu tilam upih cocok buat saya nggak bisa. Saya tunjukin ke web, suruh tulis, klik di pencarian tilam upih. Keluar di situ 50, lihat satu-satu. Pakai rasa hati. Mana yang greng, itulah ada hubungan chemistry-mu. Kalau yang tidak nyangkut, forget it. Oke. Nah, menyambung jawaban pertanyaan kamu tadi. Sejak kapan ya? Sejak 10 tahun tuh saya dapatkan hibahan 2 keris dari seseorang. 10 tahun yang lalu berarti? Umur 10. Oh, umur 10? Gila. Tapi anehnya 36 tahun kemudian tidak ada satu lagi keris yang saya maharin, tidak ada. Ya cuma 2 keris itu aja bersama saya. Oke. Tapi ketika umur 46, sekarang saya 56, 10 tahun yang lalu. Itulah titik kebuka diri saya tentang keris. Begitu sudah 10 tahun yang lalu saya kebuka, 2 tahun pertama aja udah koleksi saya banyak. Karena koleksi saya terlalu banyak, ya sudah saya kumpulkan mana keris personal saya, mana yang bukan. Ya. Yang personal saya masukkan ruang pusoko saya, yang nggak personal ya saya masukkan ke web itu. Mana untuk kolektor, mana untuk kolektor. Nah, itu pada akhirnya beli-beli gitu atau Betul. ada yang dikasih gitu, Mas? Ada ya, memang macam-macam, ada yang dikasih, ada yang beli yang sangat murah asal berapa dibayar aja juga saya juga realisasikan. Ada yang cukup tinggi ya. Karena kalau saya mengklasifikasikan keris, saya hanya melihat dari sisi benda seninya. Sejarah benda seni itu mana yang lebih tinggi. Oke. Karena keris itu dilihatnya dari 2 hal, Mas. Satu secara eksoteri, 2 secara isoteri. Secara eksoteri tampilan luar, keris adalah sebuah benda seni. Ya. Dari mana dari benda seni ini punya sesuatu nilai? Keasliannya, keutuhannya, kecantikan pamornya, ini semua nilai eksoteri. Tapi ada orang yang suka keris dari sisi filosofinya tadi. Ya. Isoteri tadi. Betul. Bagi saya isoteri ada 2. Yang pertama adalah pandangan saya. Secara isoteri saya hanya percaya di dalam satu keris itu isinya adalah doa. Jadi keris kayak apapun untuk mengetahui doa pahamilah filosofinya, baik filosofi dapurnya maupun pamornya. Namun ada kelompok kedua yang mempercayai keris di dalamnya ada kodamnya, ada isinya. Nah itu. Saya nggak mau bertentangan dengan kelompok itu, karena saya punya pandangan. Perbedaan itu suatu keindahan, Mas. Ya. Karena keris sifatnya personal, ya udahlah apa yang kamu yakini ya. Karena kalau saya yakin bahwa isinya keris itu adalah semacam doa, itu keyakinan saya. Kalau Anda meyakini dalam keris itu ada kodamnya sehingga Anda membawa dari rumah ke sini aja sangat gemetar, takut dan sebagainya. Sensasi itu Anda ciptakan sendiri. Nah, kembali lagi. Itu yang terjadi sama saya sih sebenarnya. Tapi saya tidak mau membedakan mana yang benar. Ini bagiku, bagimu. Yang penting itu hubungan personal kita. Pokoknya kita sama-sama senang terusan aja udah selesai, bagus itu. Iya. Tapi sebenarnya balik lagi ke hal itu, ya balik lagi ini mungkin pertanyaan orang awam ya, Mas Joko ya. Sebenarnya setiap keris itu ada isinya nggak sih? Ya, jadi gini. kayak yang tak bawa inilah, misalnya. Saya kasihkan analogi sederhana. Kita motong bambu baru, kita buat bentuknya seperti jahe langkung. Kita ritualkan. Hadir kan? Iya. Wong barang baru aja bisa dihadirkan. Terus disisipin itu bisa nggak? Bisa sudah. Jadi kalau menurut saya isi-isi yang seperti itu adalah diisikan. Justru kebiasaan saya berbeda dengan teman saya. Kalau saya dapat keris, malam hari saya ritualkan memohon pada Allah SWT, mohon dibersihkan isi keris yang bukan semestinya, untuk dibersihkan kembali kepada fungsi awal. Dulu empu itu menciptakan keris itu untuk tujuan apa? Agar murni. Namun saya berdoa itu bukan berarti saya pasti dikabulkan. Mau dikabulkan atau tidak terserah Allah SWT. Kalau mau dikabulkan jadi bersih, kalau dikabulkan pasti yang tertinggal itu adalah zat lain yang bagus-bagus saja gitu loh. Oke, jadi ya kalaupun misalnya ada isinya, kalau Mas Joko sih emang kalau bisa sih dibersihin ya, yang nggak bener itu. Ya. Dan mungkin bisa kembali ke bagaimana si empu ini menciptakan keris ini untuk apa, seperti itu ya. Namun kalau pengen tahu tentang isinya apa, sebenarnya itu
itu sangat personal sekali. Oh gitu. Tidak akan bisa orang itu mengetahui bahwa isinya apa. Anda ya tahu sendiri bahwa isinya itu lebih pas untuk apa. Karena ini personal, karena apa? Tanda-tanda tubuh fisik kita. Anda kedutan di sebelah kiri. Setiap orang beda makna kok. Ada kalau kiri katanya mau dapat rezeki. Ya. Ada yang mau nangis. Ya. Kalau ada benging kanan katanya mau ini. Ada yang akhirnya jadi berkontra beri. Kita sendiri yang mengetahui. Karena setiap orang tanda-tanda tubuh fisiknya itu berbeda-beda. Sama tentang yang isinya tadi. Oke. Sebenarnya yang bisa mengetahui isinya itu adalah kita sendiri, si tuannya, pemilik pusaka tadi. Namun saya batasi tidak terlalu fokus ke sana. Saya hanya fokus untuk memahami filosofi keris ini, dapur ini filosofinya apa, pamor begini filosofinya apa. Karena saya sangat yakin bahwa dalam keris itu isinya cuma doa. Oke. Mas, keris paling mahal yang pernah ditawar berapa? Saya pernah melepaskan suatu keris termahal yang pernah saya lepas 600 juta? Ya. Wow, 600 juta. Akhirnya jadi Mercy di depan itu? Enggak. Itu kalau yang dilepas. Ya. Kalau yang dibeli, yang paling mahal? Saya membeli yang paling mahal 190 pernah. 190 juta. Apa itu? Keris ada kinatah emasnya. Oh, oke. Nah ini ngomongin koleksi sedikit ya. Berarti kalau yang dipunya Mas Joko sekarang yang menjadi favorit, yang menjadi apa ya, andalannya lah, itu apa? Yang mana? Walaupun gak dibawa ya sekarang barangnya ya. Wah, tapi kalau Anda tanya favorit saya, Anda tidak akan melihat di YouTube, tidak melihat di website saya. Oh, karena nggak ada. Pusaka personal saya lepaskan dari website. Oh, di website hanya yang ditawarkan. Yang siap dibaharkan aja. Kalau ada orang yang merasa klik dengan yang mana silakan. Kalau udah jadi personal udah lepas dari situ. Oke. Jadi justru di akhir-akhir usia yang tambah tua begini, saya semakin mengarah kepada keris-keris yang tanpa pamor, yang sifatnya lurus-lurus. Oh. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi menurut pengalaman banyak pemahaman di senior-senior Tosanaji, semua itu hampir sama. Orang boleh pertamanya suka pamor yang kebiar-kebiar, lalu gak karuan. Akhir dari pengembaraan orang berhobi tentang Tosanaji, nanti akhirnya mengerucut balik lagi ke keris lurus yang tidak ada pamornya. Oke. Boleh percaya atau boleh tidak, mari kita sama-sama buktikan. Dan itu nggak ada di website ya, karena itu personal, nggak untuk ditawarkan ke orang lain gitu ya. Yeah. Oke, Mas Joko, ini kayaknya karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin kita nggak bisa lama-lama. Tapi mungkin pertanyaan terakhir ya, ini mungkin juga sekaligus bisa buat edukasi juga ke teman-teman yang lagi nonton kita. Yeah. Pertanyaan saya terakhir sederhana aja, perlu nggak sih kita punya keris? Ketika hatimu terbuka untuk memiliki keris, itu menjadi perlu. Oke. Sama saya dari umur 10 hingga 46 cuman dapat 2 dan tidak punya yang lain. Tapi setelah 46 kemari sampai 7.151. Saya cuma mengikuti, ketika waktunya tiba ceritanya jadi segalanya. Satu hal aja yang saya sebagai penutup perlu saya ingatkan, satu hal. Belajar berkeris tidak akan pernah membuat kita jadi ahli. Terus belajar berkeris itu hanya membuat kita menjadi tambah mencintai budaya Tosanaji itu. Ketika kita cinta, biasanya kalau cinta itu timbul hasrat untuk memiliki. Ketika kita memiliki, tingkah laku kita akan bisa berubah menuju kebaikan karena disepleterin atau dipengaruhi oleh kaidah-kaidah filosofi yang adiluhung dalam Tosanaji. Jadi orang berkeris itu tambah lama tambah egonya tambah turun. Apakah itu kemarahan, apakah itu kesombongan, sifat iri dengki, semua akan jadi turun. Bagi saya beginilah. Manusia terlahir di Nusantara ini pasti ada tujuannya. Kenapa nggak kita terlahir di Eropa ataupun di Afrika sana? Saya hanya meyakini bahwa kalau ada suatu alasan kenapa kita terlahir di Nusantara, saya cuma ingat pepatah, bumi yang dipijak, langitnya kita junjung.
Lah, saya bukan orang yang mampu menjunjung langit Nusantara ini dari sisi perekonomian, karena saya nggak punya suatu perusahaan, saya nggak bisa punya pabrik ngangkat orang, mempekerjakan orang. Saya cuma hanya bisa mengangkatnya dari budaya, itu pun yang sub budaya yaitu Tosanaji, sebagai perwujudan saya untuk mengangkat langit Nusantara. Bagi saya hidup manusia itu sangat simpel dan terbatas. Sejauh mana Anda telah ikut mengangkat langit Nusantara atas dharma Anda terlahir di bumi ini. Jadi kalau bicara tentang perlu atau tidak, balikin lagi kepada personal masing-masing. Dari aspek mana Anda terlahir di bumi Fitri ini mau membantu mengangkat langit Nusantara, saya kembalikan ke Anda. Kalau hati Anda klik melihat Tosanaji, sesuatu kalau dari hati bukan dari otak ya. Kalau menurut saya kalau dari hati sebaiknya diikutin. Karena kalau nggak diikutin biasanya akan ada suatu masalah. Tapi kalau hanya keinginan sesaat dari otak, itu yang kita hindarkan. Karena otak bagian dari tubuh fisik yang sifatnya sangat permanen, jangan diandalkan. Tapi hati, kolbu itu adalah benar-benar yang harus kita andalkan. Karena ketika tubuh fisik berpulang pun jadi debu dan tanah, si ruh dan jiwa itu tetap akan abadi. Asik ya, gila. Banyak banget makna yang bisa kita dapat tentang pusoko ini ya, keris ya. Khususnya tadi juga sudah disampaikan sama Mas Joko bahwasanya mungkin balik lagi ke pertanyaan terakhir tadi, perlu nggak sih kita punya keris? Ya balik lagi ke personal masing-masing ya. Ketika kita memang dalam diri kita memang mengatakan kayaknya perlu, ya mungkin kita harus mencari pusoko yang pas dan klik untuk kita. Karena sekali lagi tidak ada pusoko yang paling hebat, tidak ada pusoko yang paling luar biasa. Tapi balik lagi ke personal kita masing-masing. Ketika kita memang klik, ketika kita memang cocok sama satu pusoko itu, ya kita harus rawat, kita harus jaga, dan ini merupakan salah satu warisan budaya juga yang harus kita lestarikan gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget yang belum sempat saya tanyain ke Mas Joko terkait mungkin bagaimana cara merawat keris dan lain-lain, tapi karena keterbatasan waktu, kalian bisa mampir ke JS Collection Krisadi Channel ya. Di situ ada banyak banget edukasi tentang banyak hal tentang keris ya. YouTube channel itu ya. YouTube channel ya. Atau bisa juga ke websitenya di jscollectionkrisadi.com ya. Anggap aja museum digitalnya. Museum digitalnya. Kalau pengen mampir ke Jakarta, di mana alamatnya Mas? Depannya Stasiun Jatinegara itu ada Jakarta Game Center. Di situ saya punya galeri di situ. Oke, langsung aja menuju ke sana buat teman-teman yang mampir ke Jakarta dan pengen tanya-tanya tentang keris ataupun mau pengen beli keris ya, langsung aja datang ke JS Collection ya. Terima kasih Mas Joko, luar biasa. Ini akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama saudara saya sendiri yang gila, ini kolektor keris terbanyak di dunia. Dan itu ada di sini di Jawa Pos Radar Madiun, di Radar Madiun Podcast ya. Pokoknya sih semoga podcast kita untuk episode kali ini memberikan banyak edukasi, memberikan banyak inspirasi juga buat teman-teman, khususnya untuk dunia pusoko keris ya, yang mungkin sebelumnya kalian nggak pernah tahu, nggak pernah ngulik apa itu keris, apa itu pusoko. Untuk episode kali ini semoga juga bisa tercerahkan gitu ya. Dan pastinya jangan lupa untuk tetap mengikuti Radar Madiun Podcast, karena kita akan mengundang banyak sekali bintang tamu dan juga narasumber yang semoga juga bisa semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin menginspirasi kalian, inspiratif ya. Dan pastinya Radar Madiun Podcast hadir setiap minggunya, setiap hari Senin malam jam 7 malam di YouTube channelnya di Radar Madiun TV. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Joko untuk kehadirannya. Dan buat teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast episode berikutnya. Bye.